Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyud MN Chess. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembukaan karokan variasi Advent. Mari kita mulai di atas papan yang diawali dari E4, dibalas C6, D4, D5, E5, baru gajah F5, terus variasinya kuda F3. Yang kemarin-kemarin kuda E2 sudah, F4 sudah, ya sekarang kuda F3 dan kuda C3 ya. Oke, setelah kuda F3 ini lalu E6, baru gajah E2 ya. Jadi setelah gajah E2 ini hitam langsung melancarkan C5 ya. C5 variasinya cukup banyak, terdiri dari gajah E3 dan C3 atau rokade ya. Jadi ada 3 variasi. Tentunya kalau C3 baru kuda C6, setelah rokade baru C kali D4 ya. Setelah C kali D4, C kali D4 barulah kuda G E7 ya. Nah, jadi kuda G E7 ini pilihannya putih sangat banyak sekali, terdiri dari B3, terus gajah E3, terus kuda C3, terus A3. Jadi ada 4 macam ya. 4 macam ini harus kita bahas satu persatu ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal. Suatu misal ini B3 ya. B3 tentunya benteng ke C8 ya. Jadi kalau B3 langsung benteng C8. Kalau gajah B2 barulah kuda ke G6 ya. Jadi setelah gajahnya menduduki Vencito gajah B2 baru kuda G6. Tentunya putih G3 ya. Jadi untuk mencegah kuda F4 mungkin ya. Jadi kalau suatu misal ini menteri ke D2 ya cukup dengan gajah E7, kuda C3 dan rokade. Jadi hitam juga tidak ada masalah dan tentunya posisi juga baik-baik saja ya. Cara menyusunnya kalau menteri D2 seperti begitu ya. Oke ya, paham ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari sebelum menteri D2, G3 ya. Jadi kalau G3 cukup dengan F6 ya. Cara penyusunan seperti begitu. Kalau E kali F6 ya menteri kali F6. Tentunya variasi ini bagus untuk hitam ya. Hitam sangat oke sekali dengan buahnya yang aktif sekali ya. Oke, jadi nggak mungkin kalau E kali F6 ya. Jadi setelah F6 ini mungkin langkahnya kuda BD2. Jadi kalau kuda BD2 ya seperti biasa gajah E7. Kalau A3 mau B4 cegah aja dengan A5 ya. Jadi setelah benteng C1 baru rokade ya. Baru rokade, setelah rokade raja G2, baru menteri ke B6 ya. Jadi cara menyusunnya seperti begini kalau dikasih variasi B3 ya. Jadi kalau pas A3 ya jadi maksud kami pas H3 ya langsung F kali E5, D kali E5, langsung aja gajah ke C5. Tentunya gajah C5 cukup bagus untuk mengantisipasi D4 ya. Jadi gajahnya mengancam pion di F2 nantinya ya. Jadi yang dilangkahkan putih ini apa? Nggak ada kan? Jadi sangat ketekan sekali kalau suatu misal dia A4 ya langsung kuda ke B4 ya. Jadi kalau gajah ke B5 ya tentunya kuda ke D3 dan ini bisa diteruskan sendiri dan tentunya hitam unggul ya. Jadi kalau variasi B3 cara menyusunnya seperti gitu ya. Oke ya, paham ya. Jadi kudanya di D3 ini mengancam pion di F2. Kalau gajah kali D3 ya tentunya gajah kali D3 membuka file lajur F dan gajah C5-nya mengancam F2 ya, paham ya. Jadi hitam sangat unggul sekali ya. Oke, jadi kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda G E7 dibalas gajah E3 ya. Oke. Saya kembalikan posisi sebelum B3. Kalau B3 sudah kita bahas, tentunya langkahnya gajah di
E3 ya. Kalau gajah E3 cara penyusunan ya harus gajah ke G4 ya. Jadi setelah kuda B2 barulah kuda ke F5 ya. Jadi kalau H3 langsung gajah kali F3 ya. Jadi tentunya dimakan pakai kuda. Kalau dimakan pakai gajah nggak mungkin. D4-nya kena ya. Jadi dimakan pakai kuda. Barulah perkembangan gajah E7 ya. Setelah gajah D3 baru dimakan kuda kali E3, F kali E3 baru rokade. Jadi gini aja ya. Setelah benteng C1 ya benteng ke C8, tentunya hitam juga tidak ada masalah ya. Kalau menteri ke B3 ya menteri ke D7 ya. Jadi dijaga pion B7-nya. Nah, apa langkahnya putih ya? Suatu misal putih mendobrak dengan E4 ya tentunya blunder karena ada variasi kuda kali D4 ya. Jadi kalau kuda kali D4 tentunya benteng ke C1 dulu. Setelah menteri kali C1 baru ke menteri ke B6 ya. Jadi tentunya kuda D4 copot ya. Kalau menteri ke E3 ya gajah ke C5 ya. Jadi kalau menteri ke C3 ya gajah ke B4 ya. Dan tentunya hitam unggul pion 1 dan diteruskan sendiri ya. Oke ya. Jadi paham ya. Jadi kalau pas E4 ya suatu misal kalau pas E4 ini kuda kali D4 ya menteri kali benteng kali C8 dulu ya kuda kali F3 bunyi cek dulu ya. Setelah menteri F3 baru menteri kali C5 ya. Jadi menteri kali C8 maksud kami ya. Kalau E kali D5 ya dibunyikan cek menteri C5 raja H1 baru E kali D5. Kalau menteri F5 ya G6 ya. Antisipasinya seperti begitu ya. Jadi serangannya putih nggak ada apa-apanya dan hitam untung pion 1 ya. Paham ya? Oke, jadi cara menyusunnya kalau gajah E3 seperti begitu ya. Oke, jadi saya kembalikan lagi posisi dari kuda G7 dibalas dengan kuda ke C3. Oke, saya kembalikan posisi dari awal. Jadi gajah E3 kita sudah membahasnya. Sekarang kuda ke C3 ya. Jadi kalau kuda C3 ini langsung menempatkan perkembangan juga hitam ya dengan manwer kuda ke C8 ya. Jadi setelah gajah E3 baru gajah E7 ya. Benteng ke C1 baru rokade. Cara berkembangnya seperti begini. Jadi kalau H3 baru kuda ke B6 ya. Jadi variasinya tentunya putih A3. Jadi kalau B3 ya blunder karena ada gajah A3, benteng A1 gajah B2. Jadi cara menghukumnya seperti begitu kalau blunder putih ya. Jadi untuk perbendaraan adik-adik junior ya. Jadi kalau pas pada saat posisi begini kalau B3 blunder. Tentunya A3 barulah benteng ke C8 ya. Jadi kalau benteng C8 ini putih mendahului dengan kuda A4 ya. Misalkan kuda A4 gini ya tentunya masih bagus hitam karena hitam mempunyai variasi kuda ke C4 ya. Jadi kalau gajah kali C4 ya tentunya D kali C4 ya. Jadi kalau benteng kali C4 nggak mungkin karena ada B5 kan. Nah ini bermasalah ya. Jadi kalau pas posisi kuda A4 langsung kuda ke C4 ya. Jadi suatu misal tidak dimakan ya dimakan gajah kali C4 D kali C4 suatu misal tidak dimakan kudanya masuk di C5 ya tentunya gajah kali C5 biasa. Kalau D kali C5 baru gajah ke D3 setelah benteng E1 menteri ke D5. Tentunya pionnya akan copot satu ya antara C5 dan E5. Oke ya. Paham ya. Jadi cara mengantisipasi seperti begitu. Kalau suatu misal tadi saya kembalikan posisi dari kuda C4. Kalau menteri ke B3 bagaimana? Kalau menteri B3 langsung kuda ke A5, kuda C6 ke A5. Jadi mengancam kalau suatu misal ini menteri B5 ya nggak mungkin ada A6 ya tentunya mati ya menterinya ketangkap ya. Oke, tentu menteri A2. Nah, kalau menteri A2 ya langsung kuda kali E3, F kali E3 barulah gajah ke G5. Jadi
gajah G5 cukup bagus, langsung nekan posisi E3 ya. Tentu kalau kuda kali G5 ya lebih parah karena menterinya yang masuk dan gajahnya yang di F5 ngancam pion H3 ya. Kalau setelah raja F2 ya cara mengukumnya harus benteng ke C1 dulu, benteng C1 pukul baru F6. F6 langsung tujuannya membuka lajur F ya. Jadi kalau B4 ya langsung dibiarkan kudanya langsung F kali E5. Jadi sangat bagus sekali ya. Kalau dia mau menerima kuda ya langsung tetap ada kombinasi lagi kan. F kali D4 ya tentunya dengan tujuan gajah kali E3 ya. Jadi kalau kuda makan ya nggak mungkin karena ada gajah B1 dapat menteri ya. Nggak mungkin. Tentunya yang lari benteng ya. Kalau yang lari raja juga boleh, ya, raja F1 ya misalkan langsung gajah kali E3 setelah benteng ke D1 ya barulah menteri ke C7 dengan ancaman menteri G3 ya. Jadi kalau gajah D3 ya gajah kali H3. Jadi cukup repot sekali ya posisinya eh, putih ini ya dengan ancaman menteri H2 atau menteri G3 dan tentunya akan menang ya. Sedangkan lajur F-nya dikuasai oleh benteng F8 ya. Oke ya. Paham ya. Jadi kalau sudah paham ini pembahasan dari kuda C3 sudah berakhir ya tentunya tinggal A3. Saya kembalikan posisi dari awal lagi yo. Oke. Ini saya kembalikan posisi dari awal ya. Jadi tadi kuda C3 sudah, gajah E3 sudah, B3 ya, ini mungkin ada kuda C3 lagi ya yang perlu kita bahas ya. Jadi langkahnya tetap kuda C8 ya. Jadi setelah gajah E3 barulah kuda B6 ya. Jadi pas kuda B6 ini langsung dia melancarkan benteng C1 kan, baru gajah E7. Setelah benteng C1 ini kan biasanya A3 ya. Kalau kuda A4 gimana ya sebelum hitam rokade ya. Jadi kalau kuda A4 ya langsung kuda kali A4, menteri kali A4 langsung rokade gini aja ya. Jadi hitam tidak ada masalah sama sekali ya. Jadi kalau dia menyerang dengan gajah B5 ya misalkan gajah B5 begini ya langsung kuda B4 ya. Setelah A3 ya kuda dimasukkan ke D3 tentunya mengancam pion B2 dan bermasalah ya. Jadi kalau gajah kali D3 ya gajah kali D3 tentunya benteng F ke E1. Kalau benteng D1 nggak mungkin ada gajah E2 ya. Jadi setelah benteng F E1 ya hitam cukup bagus langkahnya dengan A5 ya. Jadi mau menduduki petak B5 ya tentunya kalau dia menteri B3 dulu barulah gajah ditarik ke A6 ya. Jadi hitam tidak ada masalah menang apa itu memelihara sepasang gajah ya. Jadi kalau tapi kalah di lajur C jadi tidak bermasalah ya. Suatu misal lajur C-nya ini dimanfaatkan oleh putih misalkan dengan benteng C3 ya, tentunya tidak bermasalah cukup dengan B5. Kalau benteng F ke C1 ya benteng E ke C1 ya langsung B4 ya. Jadi dirusak susunan pionnya ya. Kalau A kali B4 ya A kali B4 ya tentunya bagus untuk hitam dan dilanjut dengan gajah ke C4 ya. Jadi kalau benteng C7 ya langsung ditutup dengan gajah C4 ya. Jadi tujuannya seperti begitu ya. Oke ya. Paham ya. Kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari uh, kuda E7 dibalas dengan A3. Oke. Kembalikan posisi dari awal. Jadi kuda C3 sudah kita bahas. Sekarang langkahnya A3 ya. A3 dibalas dengan kuda ke C8 ya. Jadi tetap A3 kuda C8 setelah B4 baru gajah ke E7 ya. Setelah kuda BD2 baru rokade dulu. Kuda B6 maksud kami setelah gajah E7 gajah B2 barulah rokade ya. Jadi langkahnya cukup bagus sekali. Setelah rokade ini mungkin dia benteng ke C1 ya kan. Dibalasnya dengan benteng ke C8 ya. Jadi
langkahnya cukup bagus untuk hitam. Jadi cara mengembangkan seperti gitu ya. Tentunya langkahnya menteri ke B3 ya. Nah, jadi kalau menteri B3 cukup dengan A6 ya. Nah, jadi uh, kita bahas sebelum menteri B3 mungkin kuda ke B3 ya. Kuda B3 ini cukup bagus ya. Jadi kalau kawan-kawan catur atau adik-adik junior yang baru belajar ini melangkahkan dengan tidak mencegah kuda yang ada di C5 ya, tentunya uh, langkahnya unggul putih ya. Tentu langkahnya yang terbaik putih apa ini ya? Langkah terbaik putih ini tentunya cara mengantisipasi akan saya tunjukkan ya dengan kuda ke C4 ya. Jadi kuda ke C4 ini cukup bagus. Jadi uh, tujuannya mengancam gajah di B2 dan mengorbankan pion yang ada pion di D ya. Jadi kalau mau menerima gajah kali C4, D kali C4, benteng kali C4, barulah kita juga mengambil kuda kali B4 ya. Jadi cukup hitungannya cukup bagus sekali hitungannya hitam ini ya. Jadi kalau dimakan pakai benteng ya langsung gajah kali B4, A kali B4, gajah ke C2. Jadi tentunya kuda B3 juga copot ya. Jadi tentunya bagusan putih menang bagusan hitam, maksud kami menang hitam ya. Jadi suatu misal benteng kali C8 ya menteri kali C8, A kali B4 ya gajahnya ke C2 ya. Jadi cara mengantisipasi kuda B3 itu seperti begitu ya. Oke ya, paham ya. Jadi saya kembalikan posisi, jadi pas posisi begini ya. Jadi antara kuda B3 dan menteri B3 ya. Jadi biasanya kalau pemain putih ini kepengennya masuk kudanya ke C5, tapi tetap diantisipasi sama hitam seperti begitu ya. Jadi saya teruskan kalau menteri B3 tentunya A6 ya. A6 ya, setelah A6 ini apa dia langkahnya ya. Suatu misal dia melangkahkan benteng FE1 ya, benteng FE1, tentunya mau kuda ke F1 ya langsung menteri ke D7 ya. Dia membuat manuver kudanya ke F1 ya untuk putih ya. Jadi kudanya ke F1 ya cukup lumayan juga ya. Jadi cara mengantisipasinya perebutan petak yang ada di sayap menteri ya. Oke, jadi kalau akan saya tunjukkan perebutan petak di sayap menteri dengan kuda ke A7. Kuda ke A7. Jadi rebutan petak di sayap menteri tentunya petak A4 dan B5 ya. Setelah kuda ke E3 barulah gajah ke G6 dulu ya. Setelah gajah G6 mungkin dia benteng kali C8 ya, benteng kali C8. Kalau benteng ke C1 ya benteng kali C1 juga, gajah kali C1, barulah menteri ke C6 ya. Jadi merebut petak yang ada di lajur C ya. Tentunya kalau gajah D2 kita tempo dulu dengan H6 ya. Jadi H6 ditempokan supaya biar rajanya leluasa, nanti ada cek-cekan di A4 ya, perebutan petak A4 ya. Mungkin bisa ngecek di A8 ya. Jadi kalau H6 ini mungkin dia langkahnya gajah C3, barulah menteri di A4 ya. Jadi merebut petak yang ada di uh, A4 ya. Jadi kalau kuda D2, kalau kuda D2 tetap aja dilangsungkan dengan kuda ke B5. Jadi kalau gajah kali B5 tentunya dimakan dengan menteri ya. Menterinya bisa masuk di petak apa itu? Petak E ya, E2-nya ya, direbut ya kalau gajah B2. Ini cukup bagus sekali langkahnya hitam ini. Apa langkah kira-kira yang terbaik untuk hitam? A5 ya. Jadi langkah A5 ini cukup bagus sekali. Jadi kalau suatu misal ini B kali A5 ya tentunya menteri kali A5 ya. Jadi kalau menteri kali B5 tentunya menteri kali D2 ya. Jadi kalau gajah F1 ya tentunya kuda A4 ya. Jadi kalau tentu bagus bagus hitam sekali kalau menteri kali B6 ya, menteri kali E2 ya. Jadi langkahnya bagusan hitam karena hitam belum buka pion yang ada di H3 belum dibuka ya. Jadi ada ancaman cek-cekan mat ya. Oke. Saya kembalikan posisi dari tadi ya. Jadi
tentunya nggak mungkin B kali A5, jadi perebutannya eh, A5 ini memaksa karena B4-nya ini akan jatuh ya, jadi tetap dipaksa beradu dengan menteri ya. Tentunya menteri dikali A4, kuda kali A4, gajah kali B5, kuda kali B2 ya. Setelah B kali A5 barulah gajah kali A3 ya. Jadi setelah kuda B3 baru gajah di B4 ya. Ini cukup manis sekali ya, hitam cara bermain akhirnya. Tujuannya dia akan mencopot pion D4 dan pion A5 ya. Jadi kalau F4 ya langsung gajah di B1 ya. Tentunya dengan ancaman gajah A2 ya. Jadi pion D4-nya juga copot ya, tapi mungkin putih melakukan F5 ya. F5 begini ya langsung gajah kali F5 aja. Jadi kalau kuda kali F5 ya pion kali F5, E kali F5 ya. Jadi kalau pas dia gajah ke D7 ya tentunya langsung aja kuda ke C4 ya. Jadi kalau gajah kali F5 ya tentunya gajah kali A5. Tentunya diajak ending kuda gajah ya. Nah, kalau dia gajahnya balik ke C4 ya balik ke D3 ya tentunya gajah ke B6 ya. Jadi kalau raja F2 ya tidak mungkin ada kuda kali E5 ya. Jadi nggak mungkin. Tentunya kalau raja F1 ya raja di F8. Tentunya formasi ini unggul hitam pion 1 ya. Oke ya, jadi bisa meneruskan sendiri ya. Oke, jadi pembahasan dari kami cukup sampai di sini. Ada 4 variasi, tentunya B3, gajah E3, kuda C3, dan A3 variasi Advent ya. Oke, jika senang silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.